Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Dwi Kurniawati, mahasiswi Universitas Alma-Ata, Prodi S1 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang presentasi persalinan muka bokong dan kepala. Mari disimak. Pengertian persalinan. Persalinan adalah proses pengeluaran hasil konsepsi janin dan plasenta yang telah cukup bulan atau dapat hidup di luar kandungan melalui jalan lahir atau melalui jalan lain dengan bantuan atau tanpa bantuan atau kekuatan sendiri. Proses ini dimulai dengan adanya kontraksi persalinan sejati yang ditandai dengan perubahan serviks secara progresif dan diakhiri dengan kelahiran plasenta. Persalinan normal adalah proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan 37 sampai 42 minggu. Lahir spontan dengan presentasi belakang kepala yang berlangsung tidak lebih dari 18 jam tanpa komplikasi baik bagi ibu maupun janin. Mekanisme persalinan. Dalam proses persalinan normal, kepala bayi akan melakukan gerakan-gerakan utama meliputi 1. Adjustment. Masuknya kepala ke dalam pintu atas panggul pada primer terjadi pada bulan akhir kehamilan, sedangkan pada multipara terjadi pada permulaan persalinan. Kepala masuk pintu atas panggul dengan sumbu kepala janin dapat tegak lurus dengan pintu atas panggul, atau miring, atau membentuk sudut dengan pintu atas panggul. Masuknya kepala ke dalam pintu atas panggul dengan fleksi ringan, sutura sagittalis. SS melintang. Apabila sutura sagittalis di tengah-tengah jalan lahir disebut synclitimus, dan apabila sutura sagittalis tidak di tengah-tengah jalan lahir disebut asynclitimus. Asynclitismus posterior adalah bila sutura sagittalis mendekati simfisis dan dari parietal belakang lebih rendah daripada parietal depan, atau apabila arah sumbu kepala membuat sudut lancip ke belakang dengan pintu atas panggul. Asynclitimus anterior yaitu bila sutura sagittalis mendekati promatarium sehingga parietal depan lebih rendah daripada parietal belakang, atau apabila arah sumbu kepala membuat sudut lancip ke depan dengan pintu atas panggul. Yang kedua, descent. Penurunan kepala janin sangat tergantung pada arsitektur pelvis dengan hubungan ukuran kepala dan ukuran pelvis, sehingga penurunan kepala berlangsung lambat. Kepala turun ke dalam rongga panggul akibat tekanan langsung dari his dari daerah fundus ke arah daerah bokong, tekanan dari cairan amnion, kontraksi otot dinding perut dan diafragma mengejan, dan badan janin terjadi ekstensi dan menegang. Ketiga, flexion. Dengan majunya kepala biasanya terjadi fleksi penuh atau sempurna sehingga sumbu panjang kepala sejajar sumbu panggul, sehingga membantu penurunan kepala selanjutnya. Fleksi kepala janin. Fleksi dagung menempel ke toraks. Posisi kepala berubah dari diameter occipito frontalis atau puncak kepala menjadi diameter suboccipito brakematicus atau belakang kepala. Dengan majunya kepala maka fleksi bertambah dan ukuran kepala yang melalui jalan lahir lebih kecil. Diameter suboccipito brakematica menggantikan suboccipito frontalis. Fleksi terjadi karena anak didorong maju, sebaliknya juga mendapat tahanan dari pintu atas panggul, serviks, dinding panggul, dasar panggul. Yang keempat, internal rotation, yaitu pemutaran bagian depan sedemikian rupa sehingga bagian terendah dari bagian depan memutar ke depan ke bawah simfisis. Rotasi internal atau putaran paksi dalam selalu disertai turunnya kepala, putarannya ubun-ubun kecil ke arah depan atau ke bawah simfisis pubis, membawa kepala melewati distansia interspinarum dengan diameter biparietalis. Perputaran kepala dari samping ke depan disebabkan his selaku tenaga pemutar. Ada dasar panggul beserta otot-otot dasar panggul selaku tahanan. Bila tidak terjadi putaran paksi dalam, umumnya kepala tidak turun lagi dan persalinan diakhiri dengan tindakan vakum ekstraksi. Sebab-sebab putaran paksi dalam. Pertama, pada letak fleksi, bagian belakang kepala merupakan bagian terendah. Kedua, bagian terendah mencari tahanan paling sedikit yaitu di bagian atas atau terdapat hiatus genitalis. Yang ketiga, ukuran terbesar pada bidang tengah panggul adalah diameter anteroposterior. Yang kelima, extension. Dengan kontraksi perut yang benar dan adekuat, kepala makin turun dan menyebabkan perineum distensi. Pada saat ini, puncak kepala berada di simfisis dan dalam keadaan seperti ini.
kontraksi perut ibu yang kuat mendorong kepala ekspulasi dan melewati introitus vagina. A. Defleksi dari kepala. Kedua, pada kepala bekerja dua kekuatan, yaitu yang mendesak kepala ke bawah dan tekanan dasar panggul yang menolak ke atas sehingga resultan kekuatan ke depan atas. Yang ketiga, pusat pemutaran hipomokrion. Yang ketiga, ekstensi terjadi setelah kepala mencapai vulva. Terjadi ekstensi setelah oksiput melewati bawah simfisis pubis bagian posterior. Lahir berturut-turut oksiput, brekma, dahi, hidung, mulut, dan dagu. Yang keenam, external rotation. Setelah kepala lahir, kepala bayi memutar kembali ke arah punggung untuk menghilangkan torsi pada leher. Selanjutnya, putaran dilakukan sampai belakang kepala terhadap dengan tubercular decumescifag. Kemudian terjadi putaran paksi luar yang disebabkan ukuran bahu menempatkan diri dalam diameter anteroposterior dari pintu atas panggul. Setelah putaran paksi luar, bahu depan di bawah simfisis menjadi hipokrion, kelahiran bahu belakang sehingga lahir bahu depan diikuti seluruh badan anak. Yang ketujuh, ekspulasi. Setelah putaran paksi luar, bahu depan di bawah simfisis menjadi hipokrion, kelahiran bahu belakang, bahu depan menyusul lahir, diikuti seluruh badan anak, toraks, abdomen, dan lengan, pinggul, depan dan belakang, tungkai, dan kaki. Faktor-faktor persalinan muka. Faktor pertama yaitu faktor power. Power adalah tenaga atau kekuatan yang mendorong janin keluar. Kekuatan tersebut meliputi his, kontraksi otot perut, his atau kontraksi uterus. Menurut Asrinah 2010 adalah kekuatan kontraksi uterus karena otot-otot polos rahim bekerja dengan baik dan sempurna. Sifat his yang baik adalah kontraksi simetris, fundus, dominan, terkoordinasi, dan relaksasi. Yang pertama, pembagian his dan sifat-sifatnya. 1. His pembukaan. Kala 1. Menimbulkan pembukaan serviks semakin kuat, teratur, dan sakit. Yang kedua, his pengeluaran. Kala 2. Untuk mengeluarkan janin sangat kuat, teratur, simetris, terkoordinasi. Yang ketiga, his pelepasan uri. Kala 3. Kontraksi sedang untuk mengeluarkan plasenta. Yang keempat, his pengering, yaitu kala 4. Kontraksi lemah masih sedikit, nyeri terjadi pengecilan rahim dalam beberapa jam atau hari. 2. Dalam melakukan observasi pada ibu bersalin, hal-hal yang harus diperhatikan dari his adalah: yang pertama, frekuensi his. Jumlah his dalam waktu tertentu biasanya per menit atau per 10 menit. Yang kedua, intensitas his. Kekuatan his adik kuat atau lemah. Yang ketiga, durasi lama his. Lamanya his setiap his berlangsung dan ditentukan dengan detik, misal 50 detik. Yang keempat, interval his. Jarak antara his satu dengan his berikutnya, misalnya datang his tiap 2-3 menit. Yang kelima, datangnya his. Apakah sering, teratur, atau tidak. Yang ketiga, perubahan-perubahan akibat his. Pada uterus dan serviks, uterus teraba keras karena kontraksi, serviks tidak mempunyai otot-otot yang banyak sehingga setiap muncul his terjadi pendataran, efekmen atau pembukaan dilantasi dari serviks. Yang kedua, pada ibu. Rasa nyeri karena iskemia rahim dan kontraksi rahim, terdapat pula kenaikan denyut nadi dan tekanan darah pada janin dan pertukaran oksigen pada sirkulasi uteroplacenta kurang sehingga timbulnya hipoksia janin. Denyut jantung janin melambat dan kurang jelas didengar karena adanya iskemia fisiologis. Yang kedua, faktor Passenger. Bagian yang paling besar dan keras dari janin adalah kepala janin. Posisi dan besar kepala dapat mempengaruhi jalan persalinan. Kepala janin banyak mengalami cedera pada saat persalinan sehingga dapat membahayakan kehidupan janin. Pada persalinan, karena tulang masih dibatasi fontanel atau sutura yang belum keras, maka pinggir tulang dapat menyisip antara tulang satu dengan tulang yang lain, sehingga kepala bayi bertambah kecil. Biasanya jika kepala janin sudah lahir, maka bagian-bagian lain janin akan dengan mudah menyusul. Yang pertama, kepala janin dengan ukuran dari sifat kepala janin relatif kaku sehingga sangat mempengaruhi proses persalinan. Tengkorak janin terdiri atas 2 tulang parietal, 2 tulang temporal, 1 tulang frontal, dan 1 tulang occipital. Tulang-tulang ini disatukan oleh sutura membranosa saat persalinan dan setelah selaput ketuban pecah. Fontanel atau sutura dipalpasi untuk menentukan presentasi, posisi, dan sikap janin. Sutura dan fontanel menjadikan tengkorak bersifat fleksibel sehingga dapat menyesuaikan diri terhadap otak bayi.
Kemampuan tulang untuk saling menggeser memungkinkan kepala bayi beradaptasi terhadap berbagai diameter panggul ibu. 1. Bagian muka dan tulang dasar tengkorak. A. Os nasalis, tulang hidung. B. Os mascularis, tulang rahang atas. C. Os mandibularis, tulang rahang bawah. D. Os zygomatic, tulang pipi. Yang kedua, bagian tengkorak. A. Os frontalis, tulang dahi. B. Os parietalis, tulang ubun-ubun. C. Os temporalis, tulang pelvis. D. Os occipitalis, tulang belakang kepala. Yang ketiga, sutura. A. Sutura sagittalis, sela panah. Yang B. Sutura coronalia, sela mahkota. C. Sutura lamboidea, sela lambda. D. Sutura frontalis, selang dahi. Yang keempat, ubun-ubun fontanel. A. Ubun-ubun besar atau fontanel major brekma. Yang B. Ubun-ubun kecil fontanel minor. Yang kelima, daerah-daerah A. Sinciput dengan kepala. B. Vertek puncak kepala. C. Occiput belakang kepala. 6. Ukuran diameter. A. Diameter occipital frontalis 12 cm, letak puncak kepala. B. Diameter mento occipitalis 13,5 cm, letak dahi. C. Diameter suboccipita bregmatica 9,5 cm. D. Diameter biparitalis 92,25 cm. E. D. Bitemporalis 8 cm. Letak janin dalam rahim. 1. Letak membujur longitudinal. A. Letak kepala, letak fleksi, letak belakang kepala, letak defleksi, letak puncak kepala, letak dahi, dan letak muka. B. Letak sungsang, letak bokong sempurna, clompete bridge. Yang kedua, letak bokong frank bridge, letak bokong tidak sempurna, incomplete bridge. Yang kedua, letak lintang, transversely. Yang ketiga, letak miring, obliquely. Letak kepala mengolak, letak bokong mengolak. 3. Faktor pesek. Pesek adalah atau faktor jalan lahir dibagi menjadi 2, yaitu bagian keras panggul. 1. Tulang panggul, os coccyx, os ilium, os ischium, os pubis, os sacrum, promontorium, os coccygis. Yang kedua, artikulasi simfisis pubis di depan pertemuan os pubis. Artikulasi sacroiliaca yang menghubungkan os sacrum dan os ilium. Artikulasi sacrococcygeum yang menghubungkan os sacrum dan os ilium. Yang ketiga, ruang panggul, pelvis major, false pelvis, pelvis minor, true pelvis. Yang keempat, pintu panggul. Pintu atas panggul, inland, batas-batasnya adalah promontorium, linea terminalis, sayap sacrum, ramus superior occipubis, dan pinggir atas simfisis. Bidang luas panggul. Bidang terluas panggul perempuan membentang antara pertengahan simfisis menunjukkan pertemuan tulang belakang os sacrum kedua dan ketiga. Ukuran muka belakangnya 12,75 cm dan ukuran pelintang 12,5 cm. Karena tidak ada ukuran yang kecil, bidang ini tidak menimbulkan kesulitan dalam persalinan. Bidang sempit panggul. Bidang sempit panggul mempunyai ukuran terkecil, jalan lahir membentang setinggi tepi bawah simfisis spina ischiadica dan memotong tulang belakang os sacrum setinggi 1-2 cm di atas ujungnya. Pintu bawah panggul bukan berupa satu bidang tetapi berdiri sendiri dari dua segitiga dengan dasar yang sama, yaitu garis yang menghubungkan kedua tuberosikidium kiri dan kanan. Punca dari segitiga bagian belakang adalah ujung os sacrum. Sisinya adalah ligamentum sacratuberosum kiri dan kanan. Segitiga depan dibatasi oleh arcus pubis. Kelima, sumbu panggul. Sumbu panggul adalah garis yang menghubungkan titik tengah ruang panggul yang melengkung ke depan, sumbu karus. Yang keenam, bidang-bidang. Bidang Hodge 1 jarak antara promontorium dan pinggir atas simfisis sejajar dengan pintu atas panggul. Bidang Hodge 2 sejajar dengan PA pintu atas panggul melewati pinggir bawah simfisis. Bidang Hodge 3 sejajar dengan pintu atas panggul melewati spina ischiadica. Bidang Hodge 4 sejajar dengan pintu atas panggul melewati ujung coccygis. Tahap persalinan kala 1. Kala 1 atau kala pembukaan adalah periode persalinan yang dimulai dari his persalinan yang pertama sampai pembukaan serviks menjadi lengkap. Berdasarkan kemajuan pembukaan, maka kala 1 dibagi 2 fase, yaitu A. Fase laten. Fase pembukaan yang sangat lambat ialah dari 0-3 cm yang membutuhkan
membutuhkan waktu 8 jam. Fase aktif, fase pembukaan yang lebih cepat dan terbagi lagi menjadi fase akselerasi, fase percepatan dari pembukaan 3 cm sampai 4 cm yang dicapai dalam 2 jam. D. Fase dilatasi maksimal dari pembukaan 4 cm sampai 9 cm yang dicapai dalam 2 jam. E. Fase deselerasi, kurangnya kecepatan dari pembukaan 9 cm sampai 10 selama 2 jam. 2 kala 2 dan kala 2 adalah kala pengeluaran adalah periode persalinan yang dimulai dari pembukaan lengkap sampai lahirnya bayi. 3 kala 3. Kala 3 atau kala uri adalah periode persalinan yang dimulai dari lahirnya bayi sampai dengan lahirnya plasenta. 4 kala 4 merupakan masa 1-2 jam setelah plasenta lahir. Dalam klinik, atas pertimbangan-pertimbangan praktis, masih diakui adanya kala 4 persalinan meskipun masa setelah plasenta lahir adalah masa dimulai masa nimbas, mengingat pada masa ini sering timbul pendarahan. Mekanisme persalinan bokong. Mekanisme persalinan letak sungsang berlangsung dengan persalinan bokong, persalinan bahu, persalinan kepala. Bokong masuk pintu atas panggul dapat melintang atau miring mengikuti jalan lahir dan melakukan putar paksi dalam sehingga trokter depan berada di bawah simfisis. Dengan trokter depan sebagian hipokrion akan lahir trokter belakang dan selanjutnya seluruh bokong lahir. Sementara itu bahu memasuki jalan lahir dan mengikuti jalan lahir untuk melakukan putar paksi dalam sehingga bahu depan berada di bawah simfisis. Dengan bahu depan sebagian hipokrion akan lahir bahu belakang bersama dengan tangan belakang diikuti kelahiran bahu depan dan tangan depan. Bersama dengan kelahiran bahu, kepala bayi memasuki jalan lahir dapat melintang atau miring serta melakukan putar paksi dalam sehingga siput berada di bawah simfisis. Siput menjadi hipokrion berturut-turut akan lahir dagu, mulut, hidung, muka, dan kepala seluruhnya. Prosedur pertolongan persalinan spontan pada presentasi bokong dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu 1. Tahapan pertama, fase lambat, yaitu mulai lahirnya bokong sampai pusat disebut fase lambat karena fase ini hanya untuk melahirkan bokong, yaitu bagian janin yang tidak berbahaya. Yang kedua, tahap kedua, fase cepat, yaitu mulai dari lahirnya pusat sampai lahirnya mulut disebut fase cepat karena pada fase ini kepala janin mulai masuk pintu atas panggul sehingga kemungkinan tali pusat terjepit. Oleh karena itu, fase ini harus segera diselesaikan dan tali pusat segera dilonggarkan. Bila mulut sudah lahir, janin dapat bernafas lewat mulut. Yang ketiga, tahap ketiga, fase lambat, yaitu mulai lahir mulut sampai seluruh kepala lahir disebut fase lambat karena kepala akan keluar dari ruangan yang bertekanan tinggi dari ke dunia luar yang tertekan lebih rendah sehingga kepala harus dilahirkan secara perlahan-lahan untuk menghindari terjadinya pendarahan intrakranial. Tindakan pertolongan persalinan bokong yang pertama, lakukan periksa dalam untuk menilai besarnya pembukaan, selaput, ketuban, dan penurunan bokong serta kemungkinan adanya penyulit. Yang kedua, instruksikan pasien agar mengedan dengan benar selama ada his. Mengedan dengan benar mulai dengan menarik nafas dalam ataupun mulut. Upayakan tenaga mendorong di abdomen dan anus. Kedua tangan menarik liput lutut akan kepala dan lihat ke pusar. Yang ketiga, pimpin berulang hingga bokong turun ke dasar panggul. Lakukan osteotomi saat bokong membuka vulva dari perineum sudah tipis. Yang keempat, lahirkan bayi dengan cara bridge. Yang A. Segera setelah bokong lahir, bokong dicekam secara bridge, yaitu kedua ibu jari penolong sejajar dengan panjang paha. Jari-jari yang lain memegang daerah panggul. B. Jangan melakukan intervensi, ikuti saja proses keluarnya janin. Yang C. Longgarkan tali pusat setelah lahirnya perut dan ke sebagian dada. Dilakukan hiperlordosis janin pada saat angulus scapula inferior tampak di bawah simfisis dengan mengikuti gerakan rotasi anterior, yaitu punggung janin didekatkan ke arah perut ibu tanpa tarikan, disesuaikan dengan lahirnya badan bayi. Gerakan ke atas hingga lahir dagu, mulut, hidung, dahi, dan kepala. Yang kelima, apabila terjadi hambatan pengeluaran saat tubuh janin mencapai daerah scapula inferior, segera lakukan pertolongan dengan cara klasik atau Muller dan Lofset. Yang keenam, jika dengan cara bridge bahu dan tangan tidak bisa lahir, maka bahu dan tangan dilahirkan secara klasik, yaitu A. Segera setelah bokong lahir, bokong dicekam dan dilahirkan sehingga bokong dan kaki lahir. B. Kemudian mengendorkan tali pusat. C. Pegang kaki pada pergelangan kaki dengan satu tangan dan tarik ke atas dengan tangan kiri dan menariknya ke atas kanan atas ibu untuk melahirkan bahu kiri bayi yang berada di belakang dengan tangan kanan dan menariknya ke arah kiri atas ibu untuk melahirkan bahu kanan bayi yang berada di belakang. D. Masukkan dua jari tangan kanan atau kiri sesuai letak bahu
belakang sejajar dengan lengan bayi untuk melahirkan lengan belakang bayi. Setelah bahu dan lengan belakang lahir, kedua kaki ditarik ke arah bawah kontralateral dari langkah sebelumnya untuk melahirkan bahu dan lengan bayi depan dengan cara yang sama. Apabila sulit untuk melahirkan bahu belakang, maka lakukan cara Muller, yaitu A. Melahirkan bahu depan terlebih dahulu dengan menarik kedua kaki dengan cara yang sama seperti klasik ke arah belakang kontra lateral dari bahu depan. B. Setelah bahu dengan lengan depan lahir, dilanjutkan langkah yang sama untuk melahirkan bahu dan lengan belakang. 8. Cara Loves dilakukan bila ada lengan bayi yang terjungkit di belakang kepala. A. Setelah bokong dan kaki bayi lahir, pegang dengan kedua tangan, tarik ke bawah sampai ke skapula berada di bawah simfisis. B. Kemudian bayi diputar 180 derajat sampai bahu belakang berubah menjadi bahu depan dan lahir. C. Dengan arah yang berlainan dengan putaran pertama, bayi diulangi diputar 180 derajat sampai kedua bahu lahir. 9. Melahirkan kepala bayi dengan cara Mercury dilakukan bila bayi dilahirkan secara manual AID atau bila dengan bridge kepala belum lahir, yaitu dengan cara A. Letakkan bayi di atas tangan kiri sehingga badan bayi seolah-olah menunggu kuda untuk menolong kidal meletakkan badan bayi di atas tangan kanan. B. Satu jari dimasukkan di mulut dan dua jari di maksila. C. Tangan kanan memegang untuk menjengkangkan bahu tengkuk bayi. D. Meminta seorang asisten menekuk fundus uteri. E. Bersamaan dengan adanya his, asisten menekan fundus uteri. Penolong persalinan melakukan tarikan ke bawah sesuai arah sumbu jalan lahir, dibimbing jari yang dimasukkan untuk menekan dagu atau mulut. Ekstraksi kaki dilakukan bila kala dua tak maju atau dampak gejala kegawatan ibu dan bayi. 2. Tangan kanan masuk secara obstetrik menelusuri bokong pangkal paha sampai lutut, kemudian melakukan abduksi dan fleksi pada paha janin sehingga kaki bawah menjadi fleksi, tangan yang lain mendorong fundus ke bawah. Setelah kaki fleksi, pergelangan kaki dipegang dengan dua jari dan dituntut keluar dari vagina sampai batas lutut. B. Kedua tangan menolong memegang betis janin, yaitu kedua jari ibu jari diletakkan di belakang betis sejajar sumbu panjang paha dan jari-jari lain di depan betis. Kaki ditarik curam ke bawah sampai pangkal paha lahir. C. Pegangan dipindahkan ke pangkal paha setinggi mungkin dengan kedua ibu jari di belakang paha sejajar sumbu panjang paha dan jari lain dipegang di depan paha. D. Pangkal paha ditarik curam ke bawah sampai trokter depan lahir, kemudian pangkal paha dengan pegangan yang sama dielevasi ke atas hingga trokter belakang lahir. Bila kedua trokter telah lahir, berarti bokong lahir. Sebaliknya, bila kaki belakang yang dilahirkan lebih dahulu, maka yang akan lahir lebih dahulu adalah trokter belakang, dan untuk melahirkan trokter depan, maka pangkal paha ditarik terus securam ke bawah. Setelah bokong lahir, maka dilanjutkan dengan manual AID. Presentasi muka adalah keadaan di mana kepala dalam kedudukan defleksi maksimal sehingga oksiput tertekan pada punggung dan muka merupakan bagian terendah menghadap ke bawah. Pada presentasi muka, kepala berada dalam posisi hiperteksi sehingga oksiput menempel pada punggung bayi dan dagu. Menjadi bagian terbawah janin, muka janin dapat dalam tampis sebagian dagu mentium anterior atau posterior relatif terhadap simfisis pubis. Presentasi muka yaitu keadaan di mana kepala mengalami hiperfleksi sehingga oksiput bersentuhan dengan punggung bayi dan mentum merupakan denominator. Dalam kaitannya dengan simfisis pubis, maka presentasi muka dapat terjadi dengan mento anterior atau mento posterior. Pada janin antara dengan presentasi muka mento posterior, proses persalinan pervagina terganggu akibat brekma tertahan oleh bagian belakang simfisis pubis. Dalam keadaan ini, gerakan fleksi kepala agar persalinan pervagina dalam berlangsung terhalang, maka persalinan muka spontan pervagina tidak mungkin terjadi. Bila dagu berada di anterior, persalinan kepala pervagina masih dalam berlangsung pervagina melalui gerakan fleksi kepala. Pada jumlah kasus presentasi muka dagu posterior, dagu akan berputar spontan ke anterior pada persalinan lanjut. Presentasi muka jarang terjadi, kira-kira 1 dalam 500 kelahiran. Kepala dan tulang belakang ekstensi tetapi lutut fleksi sehingga letak futus dalam uterus dalam bentuk huruf S. Oksiput berlawanan dari bahu dan muka secara langsung yang berada di bagian os internum. Selama proses persalinan, janin melakukan serangkaian gerakan untuk melewati panggul yang terdiri dari adjustment terjadi ketika diameter terbesar dari presentasi bagian janin telah memasuki rongga panggul. Adjustment telah terjadi ketika bagian terendah janin telah memasuki stasioner 0 atau lebih rendah pada nulipara. Adjustment sering terjadi sebelum awal persalinan, namun
Pada multipara dan beberapa nullipara, attachment tidak terjadi sampai setelah persalinan dimulai. Descent terjadi ketika kegiatan terbawah janin telah melewati panggul. Descent turunan terjadi akibat tiga kekuatan, yaitu tekanan dari cairan amnion, tekanan langsung, kontraksi fundus pada janin, dan kontraksi diafragma serta otot-otot abdomen ibu pada saat persalinan dengan sumbu jalan lahir. Asynchytmus, yaitu ketika sutura sagittalis sejajar dengan sumbu jalan lahir. B. Asynclitismus anterior, kepala janin mendekat ke arah promontorium sehingga os parietalis lebih rendah. C. Asynclitismus posterior, kepala janin mendekati ke arah simfisis dan tertahan oleh simfisis. 3. Fleksi, segera setelah bagian terbawah janin yang turun tertahan oleh serviks, dinding panggul atau dasar panggul dalam keadaan normal. Fleksi terjadi dan dagu didekatkan ke arah dada janin. Fleksi ini disebabkan oleh persediaan leher dapat berputar ke segala arah termasuk mengarah ke dada. Letak leher bukan di garis tengah tetapi ke arah tungkang tulang belakang sehingga kekuatan his dapat menimbulkan fleksi kepala. C. Terjadi perubahan posisi tulang belakang janin yang lurus sehingga dagu lebih menempel pada tulang pada janin. D. Kepala janin yang mencapai dasar panggul akan menerima tahanan sehingga memaksa kepala janin mengubah kedudukannya menjadi fleksi untuk mencari lingkaran yang kecil yang akan melalui jalan lahir. 4. Putaran paksi dalam. Putaran paksi dalam dimulai pada bidang setinggi spina ischiadica. Setiap kali terjadi kontraksi, kepala janin diarahkan ke bawah lengkung pubis dan kepala berputar saat mencapai otot panggul. 5. Ekstensi. Saat kepala janin mencapai perineum, kepala akan defleksi ke arah anterior oleh perineum. Mula-mula oksiput melewati permukaan bawah simfisis pubis, kemudian pada kepala keluar mengikuti sumbu jalan lahir akibat ekstensi. 6. Putaran paksi luar. Putaran paksi luar terjadi ketika kepala lahir dengan oksiput anterior, bahu harus memutar secara internal sehingga sejajar dengan diameter anterposterior panggul. Rotasi eksternal kepala menyertai rotasi internal bahu bayi. 7. Espulasi. Setelah bahu keluar, kepala dan bahu diangkat ke atas, tulang pubis ibu dan bayi dikeluarkan dengan gerakan fleksi lateral ke arah simfisis pubis.